Mereka ini adalah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan online. Bermimpi punya pekerjaan dengan gaji besar, justru 20 WNI mengalami kekerasan fisik dan tidak mendapat gaji. Salah satunya pria ini yang pingsan karena diperlakukan semena-mena oleh perusahaan tempat dia bekerja. Para pekerja migran ini sekarang disekap di sebuah daerah konflik berstatus zona merah di Myanmar, negeri Aung San Suu Kyi yang hingga saat ini masih terbelit perang saudara. Mengadu nasib di negeri orang terpaksa mereka jalani karena di negeri kita sulit mencari pekerjaan. Ketika mendapat kekerasan bahkan penyekapan yang membahayakan keselamatan, kini mereka butuh bantuan negara agar dapat keluar dari Myanmar. 20 pekerja migran Indonesia saat ini sedang disekap di zona konflik di daerah Myanmar. Mereka butuh pertolongan dan butuh segera dibebaskan. Mereka sedang disekap dan diperlakukan tidak manusiawi di sana. Kira-kira kasusnya seperti apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita akan berdiskusi pada kesempatan kali ini bersama saya, Evan Ihsan Fauzi. Akan ditemani pertama ada Mas Haryanto Suwarno, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia. Nah, selanjutnya ada Mas Dev Akbarsah Fikarno Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat datang Mas, terima kasih. Pertanyaan dasarnya itu saya mungkin mewakili masyarakat awam, yaitu apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, mungkin dari Mas Hari dulu. Mungkin boleh diceritakan Mas, kira-kira kronologi kasus penyekapan 20 PMI di Myanmar ini seperti apa, Zon? Ya, sebelum masuk di konteks Myanmar, saya mencoba untuk mengkontekstualkan dulu soal isu online scam ini ya. Sebetulnya online scam ini, Pak, terjadi udah lama. Udah sejak tahun 2015 yang lalu, kami sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia mempunyai data yang sangat luar biasa sebetulnya. Itu terjadi ditempatkan di Kamboja, di Thailand, kemudian ada di Filipina. Online scam, online scheme. Online scam. Scam. Jadi penipuan ya? Dan penipuan online. Ini terjadi sejak lama sebetulnya. Tetapi ada persoalan mendasar terkait dengan online scam ini. Ada paradigma yang dibangun ya oleh masyarakat, oleh banyak pihak yang mengatakan bahwa teman-teman WNI ini yang disalahkan. Mereka mau bekerja untuk menipu orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kami mencoba membuat analisis bahkan kajian-kajian terkait dengan investigasi, dengan korban-korban dan lain sebagainya, ternyata teman-teman yang mau bekerja sebagai online scam ini adalah penipuan. Ditipu, kemudian ada penempatan unprosedural. Kalau kita bicara buruh migran, ada penempatan unprosedural. Nah, ini menjadi trigger ya, kebetulan di tahun 2022, tahun 2023 ini online scam yang 20 ini yang hanya di kita. Data kita 20, tapi data yang lain banyak. Di Myanmar yang saat ini disekap itu banyak, ada ratusan ya. 20 inilah yang kemudian mau membongkar. Ratusan itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Nah, atau dari negara lain ada juga nggak? Ada dari India, tapi kabar terbaru, informasi dari teman-teman yang India sudah dipulangkan. Semuanya? Ya, semuanya. Dari Myanmar? Tinggal sekarang yang ada adalah informasi yang kami dapat terakhir, hanya tinggal orang warga negara Indonesia yang ada di Myanmar. Ya. Nah, berarti mereka pas saat mendaftar itu mereka tahu bahwa mereka akan bekerja di bidang hal tersebut gitu? Tahu, kalau mereka kan bilang, ya maka saya bilang ada penipuan ya. Kalau kita proses pola yang terjadi mulai perekrutan di awal, ini sama persis dengan pola-pola yang terjadi pada pergugatan ABK Migran Perikanan misalkan. Kemudian terjadi pada PRT. Mereka, teman-teman ini sebetulnya kalau kita bicara pendidikan, dia menengah ke atas. Bahkan sampai ada yang kuliah juga? Iya, ada kuliah menengah ke atas. Secara skill mereka mumpuni, teknologi dia paham betul. Tetapi ada satu poin yang kami dapati, mereka tergiur untuk mau bekerja di sana adalah satu, kerentanan. Lapangan pekerjaan tidak ada, ekonomi yang sudah dan sebagainya. Kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka mencoba untuk menawarkan sebuah pekerjaan yang gajinya besar.
Tapi tidak tahu pekerjaannya apa. Nggak tahu. Awalnya tahu dia sebagai resepsionis, operasional komputer dan lain sebagainya. Yang ditawarkan awal begitu. Dan tidak di Myanmar. Kerjanya awal adalah ditawarkan bekerja di Thailand. Kemudian gajinya besar. 1 tahun sekali bisa pulang ke Indonesia dan lain sebagainya. Teman-teman tergiur, dan kalau kita melihat polanya itu adalah teman-teman walaupun dia berada di Bekasi, berada di Jakarta, berada di Sumatera, WNI ini diberangkatkan 2-2 setiap hari. Ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat Bali, ada yang lewat Jakarta. Kemudian proses pengurusan dokumen sebagai pekerja migran tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Mereka berproses 2 hari, bikin paspor, berangkat, dan terjadilah eksploitasi di sana. Pola ini kemudian kami lihat bahwa kalau kita bicara pola yang dialami oleh 20 orang ini sudah memenuhi 3 unsur tindak pidana perdagangan orang. Yang namanya adalah ada Undang-Undang 21 tahun 2007. Ini sudah kami analisis. Maka kemudian kami saat ini meningkatkan membangun narasi baru lagi. Teman-teman ini adalah menjadi korban perdagangan orang yang kemudian harus kita tindak tegas para pelakunya. Ini proses-proses yang terjadi saat ini. Nah, menarik nih Mas. Kalau misalkan dari Mas Dev sendiri sebagai orang yang juga prihatin bahkan ya terhadap kasus ini, gimana Mas? Kalau misalkan pendapat Mas melihatnya? Jadi sebenarnya bukannya saya prihatin, tapi sudah tanggung jawab saya. Itu dia. Nah, gitu. Kalau prihatin, saya prihatin banjir. Tanggung jawab. Ini sudah tanggung jawab dan pekerjaan saya. Jadi gini, ini sudah kewajiban negara untuk melindungi. Nah, yang pertama tapi harus dua sisi. Satu, dari masyarakatnya juga harus well informed. Jangan mudah terbuai. Ya, ini sama persis kayak kita baca berita hoax, gitu kan? Kita baca berita hoax, headline-nya mentakjubkan, membuat amarah, membuat bombastis, langsung langsung kesel. Wah, kira mesti di broadcast nih kemana-mana, gitu. Persis kayak berita hoax kan, gitu kan? Nah, kayak misalnya ya ibu-ibu gitu ngeliatin, wah ini berita tulisannya, katakanlah ya misalnya ada pejabat tinggi negara selingkuhan atau pamer harta, wah tanpa ngebaca isinya langsung disebar. Sama juga kayak begini. Nah, kita ngelihat, wah yang tadi dipamarkan kan gaji besar, kerja di luar negeri, semua makan ditanggung tepat. Gue pikir udah bakalan ini hit the jackpot. Nah, akhirnya langsung nggak mikir 2 kali, nggak mempendalami, nggak mempelajari. Wah ini pasti gitu kan. Apalagi belum agen-agennya, rayuannya tuh udah manis banget lah. Itu udah istilahnya kayak buaya, dewanya buaya deh gitu kan udah. Nah, ya langsung lah tergiur segala macam tanpa mempelajari. Dan Bu Menlu kemarin itu baru ya maksudnya sudah terlambat ya, kan sudah berapa tahun ya, baru membuat imbauan kepada masyarakat jangan cepat terpukau dengan tawaran-tawaran gitu, mau sekolah gratis di luar negeri, kerja enak di luar negeri gitu. Kenapa? Ya there's no such thing as free lunch. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pokoknya segala sesuatu itu kalau yang mau enak ya pasti harus kerja keras. Jadi kalau misalnya kita ditawarkan hal seperti itu perdalami dulu, karena kemungkinan besar pasti ada yang nah ini menarik juga nih Mas. Berarti kan kasus penyekapan pekerja migran Indonesia yang ditipu itu kan sudah sering terjadi Mas Dev. Yeah. Kalau misalkan dari Mas Dev sendiri ngeliat emang modusnya selalu kayak gini Mas Dev? Ya modusnya kurang lebih sama, cuman paling ya jadi kayak semuanya pakai mask, cuman dirubah-rubah gitu loh. Satu gambarnya Batman, satu besok gambarnya Hulk, lusa gambarnya Spider-Man. Tapi pasti ujung-ujungnya konsepnya hampir sama gitu loh. Misalnya hari ini kerja di resepsionis di hotel, besok mungkin jadi terapis di spa, terus ini jadi driver, jadi apa gitu. Dipikirnya bilangnya enak-enak, wah ini beda nih, kita kerjanya nanti misalnya bukan Kamboja, ke Korea lah atau ke mana gitu. Nah, totalnya end up-nya ke sana gitu. Nanti bilangnya ini transit dulu, training dulu, adjustment segala macam, karena training facility-nya dibangun di sana sama negara tersebut gitu, karena kan pajaknya ini itu kan banyak aja lah, tinggal pinter-pinternya aja kita mengemasnya. Ujung-ujungnya ditipu. Akhirnya kenapa? Karena begitu nyampe kan di negara nggak tahu di mana ya, misalnya nyampe ke Kamboja melalui Thailand apa segala macam,
naik yang tadi dibilang dikawal pakai senjata, naik bus dari airport terus langsung 6 jam, 7 jam, 8 jam nyampe lewat perbatasan masuk tengah hutan. Mau lari kemana? Nggak ada yang, jangankan bahasa, nggak usah ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja kagak ada yang bisa masyarakat di sana. Gitu. Mau lari kemana? Nggak ngerti, kita nggak tahu apa-apa. Handphone dirampas, paspor juga diambil. Mau lari kemana? Gitu. Mau lari ke kedutaan. Kedutaannya jalannya nggak tahu, gitu kan. Nah, ya hal kayak gitu lah. Jadi ya memang pemerintah seharusnya bisa lebih cepat menangani hal ini. Jadi termasuk juga ya dari awal, ketika dari kursus paspor, ya misalnya ditanya kan mau apa, mau buat sekolah kan, mau kerja, mau berlibur, nah kan harus ada data juga, data-data pelengkapnya. Itu menarik juga. Nah, itu juga bisa itu kan penanganan dari hulunya lah ya. Nah, dari hulunya bisa. Cuman ya kalau memang orang dipersulit ngurus paspor, nanti disalahin lagi imigrasi gitu kan. Nah, ini kalau saya mau geser ke Mas Hari. Tadi kira-kira siapa tuh pihak yang bertanggung jawab yang jadi kepanjangan tangan sindikat? Tadi kan Mas Hari ada indikasi ke arah situ. Sudah menemukan kira-kira siapa? Iya, kalau yang bertanggung jawab tentunya tadi bilang oleh Pak Dev ya, negara. Tapi ada pihak yang merekrut yang kemudian mempertanggungjawabkan secara hukum ya. Itu ada inisial A sama B yang sudah kami laporkan di kepolisian di tanggal 2 kemarin. Kemudian ada orang masyarakat biasa. Tetapi begini, ini kan lintas negara, ya kan, lintas negara, dan saya meyakini pola-polanya sama dengan pola-pola penempatan yang lain ya Pak Dev ya. Pasti mempunyai jaringan internasional. Ini yang harus kemudian dibongkar. Ya kan, ada aktor intelektualnya yang kemudian juga harus dibongkar. Kalau tidak ini akan terjadi berulang-ulang. Maka dengan 2 inisial A dan P ini yang kami laporkan di kepolisian yang semalam sudah di BAP oleh kepolisian. Ini harapan kami 2 orang ini bisa membuka, ya kan? Oknum ya? Oknum ya. Oknum yang ada di Indonesia? Ya, orang Indonesia ya. Broker gitu, jadi kayak broker gitu. Iya, broker. Maka mereka sangat lihai memanfaatkan media sosial. Kalau kita lihat informasinya kemana? Dari Facebook, teman-teman itu. Dia posting di Facebook, posting di Instagram, di TikTok. Kemudian orang-orang yang kebingungan mencari kerjaan, maka mereka akan melihat itu. Awalnya dianggap sebagai dewa penolong karena akan memberikan pekerjaan. Mereka nggak tahu kalau kemudian akan diperbudak. Kemudian hari ini disekap di Myanmar. Itu aktor intelektualnya udah tahu siapa Mas? Sudah. Kami sudah laporkan ke polisi, artinya kami sudah mengantongi rumahnya, kemudian namanya, kemudian dia jaringannya dengan siapa. Ini sudah kami kantongi semua, sudah kami informasikan kepada polisian. Nanti tugas kepolisian yang akan membuka seterang-terangnya. Tapi catatan kami satu, 2 orang ini nggak cukup, nggak bisa kemudian berdiri sendiri. Melihat pelaku yang saat ini ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Jawa Barat, ada Jakarta, pasti ada jaringan-jaringan yang di atas sama jaringan di bawah. Ini penting dibongkar, karena ini sudah masuk pada ranah perdagangan orang. Nah, biasanya aktor intelektual itu mereka bersindikat juga, maksudnya membuat sindikat sendiri dari Itu pasti. Dan Jakarta. Tidak hanya di Jakarta. Iya, tetapi ada aktor-aktor kemudian yang membantu bagaimana kemudian masuknya di Thailand. Bagaimana kemudian masuk ke Myanmar, ini pasti. Ini kalau kita lihat polanya sama dengan modus perdagangan orang pengantin pesanan yang dulu. Ada mak comblang di daerah, ada mak comblang di Jakarta yang mengurus dokumen, ada mak comblang yang ada di negara tujuan dan sebagainya. Ini polanya sama. Maka kemudian pasti ada aktor intelektual yang sangat luar biasa. Ini bisnis penempatan, ya kan? Pasti ada orang-orang yang hebat di sini. Nah, siapapun di Indonesia pun juga ada orang-orang yang kemudian di belakang layar ini, ya. Ini yang kami harapkan kepolisian untuk bisa membongkar ini semua. Dan yang kedua adalah pengawasan sebetulnya. Ini tugasnya Pak Dev di Komisi 1. Bagaimana kemudian ada 2 isu yang berbeda. Pertama adalah isu penegakan hukum yang kemudian akan menyasar warga negara Indonesia yang menempatkan di Indonesia. Ada isu penyekapannya. Hari ini yang paling penting untuk kemudian segera kita lakukan upaya bersama adalah membebaskan. Kami nggak mau kemudian warga negara Indonesia tidak segera dibebaskan, ini harus terjadi konflik. Ada 1 nyawa pun, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Ada 1 nyawa pun
yang sampai kemudian terdampak pada peperangan ini akan berbahaya negara ini, akan bisa kepada konteks HAM dan lain sebagainya. Maka kemudian bagaimana pesan kami kepada DPR Komisi 1 adalah bagaimana Undang-Undang 37/19 dilaksanakan, Pak. Dalam situasi darurat, peperangan, kemudian perwakilan RI mempunyai kewajiban untuk mengevakuasi ke tempat yang aman, kemudian dipulangkan oleh biaya negara. Ini yang kami tekankan, kami ingatkan kepada semuanya, entah dia di mana. Kalau soal situasi susah atau tidaknya, kita serahkan strategi diplomasinya kepada Kementerian Luar Negeri. Ini menarik juga. Sebelum kita geser ke pertanyaan selanjutnya, jadi konteksnya kan mereka ini sedang di Myanmar, di kota Myawaddy, itu di daerah Kaying State. Saya juga pernah mengetahui bahwa itu memang diisi oleh warlord tani gitu. Dan Mas Dev juga pasti udah tahu gitu. Dan mereka pas punya senjata sendiri, dan mereka kadang punya otoritas sendiri. Dan apakah berita pun ya pemerintah Myanmar nggak bisa masuk ke situ gitu. Jadi bingung juga. Nah, mungkin ketika kita menjawab keresahan masyarakat umum ya, mungkin Mas Dev bisa jawab juga. Kira-kira kenapa sih negara kok kecolongan terus ya? Maksudnya beberapa kali kasus ini terjadi dan pada akhirnya Myanmar terjadi lagi gitu. Kenapa menurut Mas Dev ini terus terjadi? Ya gini, seperti tadi saya sampaikan, selama masih ada warga yang mudah terbuai dengan rayuan-rayuan gaji besar, tinggal kerja di luar negeri, pengalaman segala macam, ya pasti akan ada terus gitu. Penduduk kita 270 juta. Ya, dan semuanya ini kita hidup di bawah negara demokrasi yang bebas. Kan nggak bisa, ini semua bukan robot. Semua robot kan langsung mati pemikiran. Semuanya punya hasrat, nafsu dan impian masing-masing. Nah ya, jadi pasti selama itu masih ada tawaran itu dan masih ada yang terbuat, pasti masih akan terjadi. Nah sekarang itu ya yang harus dihentikan itu ya dari awalnya. Para agennya itu ditangkap, terus mereka diekspos, jaringannya diekspos. Nah itu kalau setelah mereka itu benar-benar bisa dihentikan, baru bisa stop seperti ini. Ya semoga sih dengan kejadian ini kan sudah beberapa kali ya, dan semoga sih dengan ini tidak ada lagi. Ya cuman ya itu yang tadi saya bilang, pasti mereka hanya akan merubah jubah gitu. It's just a different player, different same game gitu. Jadi ya nanti diganti lagi lah, apa lagi, karena ya skema penipuannya itu masih ada, dan korbannya juga banyak orang Indonesia juga kan, kayak judi online lah, penipuan online itu kan mereka akhirnya korban orang Indonesia. Pasarnya Makanya mereka butuh orang Indonesia supaya untuk nge-scam, karena susah kan, mau bomnya apa segala macam gitu. Nah yang menariknya sebenarnya ini sering terjadi, ganti jubah Mas Dev. Kira-kira alarm atau mitigasi pengawasan pemerintah ini berjalan nggak sih Mas? Berjalan. Ya kalau dibilang sempurna ya jelas belum. Ya kalau dibilang pemerintah tidak bekerja, ya enggak juga. Pemerintah juga melakukan mitigasi dan penghentian. Tapi memang ya itulah, maling sama polisi kayak lebih jago maling gitu. Selama masih banyak maling ya berarti masih perlu polisi. Kalau udah nggak ada maling berarti udah nggak perlu polisi. Gitu. Tapi selama Mas Dev mungkin selama di DPR mengawasi pemerintah gitu, sampai sejauh ini apa yang sudah pemerintah lakukan ya untuk melakukan penguatan mitigasi dan segala macam gitu, kalau Mas Dev yang sepengetahuan Mas? Ya penyuluhan kepada masyarakat pastinya. Nah tapi kan ya ini kalau dulu ya waktu di era Orde Baru, pemerintah daerah kan semuanya itu kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi misalnya dari Kemenaker, Kemlu, ataupun dari kementerian terkait itu bisa melakukan instruksi kepada dinas untuk melakukan penyuluhan ataupun pemberitahuan ataupun larangan ya. Nah, peraturan-peraturan menteri itu kan langsung berlaku sampai dengan tingkat kabupaten kota. Nah, sekarang di era reformasi, masing-masing daerah ini kan memiliki otoritas. Nah jadi sifatnya itu dari pusat ya. Enggak semuanya itu bisa dalam bentuk instruksi ataupun perintah, bisa juga aturan ataupun himbauan. Nah inilah yang harus disesuaikan. Ada sinerginya berarti. Harus disinergikan. Memang sekarang dengan ada undang-undang Cipta Kerja dan juga ada undang-undang lain yang sudah dibuat, itu mensimplifikasi sehingga ada banyak otoritas yang tadinya di daerah akhirnya ditarik kembali ke pusat karena terjadi simpang siur. Nah ya memang ini kan jadi gimana, tadinya sudah berjalan selama puluhan tahun terus dirubah,
sudah akhirnya jadi semrawut. Nah, ini sekarang baru mau dirapikan ya, efek-efeknya itu belum bisa semuanya itu jadi licin. Nah, memang butuh waktu dan butuh adjustment lagi. Tapi pemerintah ada arah ke situ. Sudah berjalan, tapi memang belum sempurna karena memang prosesnya ini masih ongoing. Nah, menarik juga. Kalau misalkan dari Mas Hari sendiri, dari sisi Mas Hari ya, kenapa? Tadi kan Mas Div cerita bahwa ini ganti jubah, ganti model, segala macam. Kalau dari Mas Hari sendiri, kenapa ini terus terjadi, Mas? Ya, ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan dalam konteks undang-undang kita, mau undang-undang Tenaga Kerjaan 18, mau undang-undang 21, kemudian mau undang-undang yang lain adalah pertama yang harus tekankan pencegahan. Yang kedua adalah penindakan dalam konteks TPPO Myanmar ini dan negara-negara lain. Yang ketiga adalah pemulihan dan reintegrasi. Maka sekarang kita bicara pencegahan ini Pak Dev. Satu definisi saja. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian masyarakat ini mendapatkan informasi yang betul-betul tidak informasi hak. Kemudian informasi yang tidak menjurus pada eksploitasi. Maka kemudian harapan kami pemerintah juga bisa memberikan kanal-kanal informasi migrasi yang aman. Contohnya, hampir semua pekerja migran kita mendapatkan informasi dari media sosial. Ya kan, karena mekanisme digital saat ini sedang masif. Maka saran kami adalah harus ada screening bagaimana pengelolaan informasi di media sosial. Kita punya Kementerian Kominfo misalnya. Bagaimana penyajian informasi yang bisa disaring dulu oleh para pihak yang memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau tidak itu dihentikan Pak Dev, maka siapapun, kita nggak pandang bulu, yang siapapun akan tergiur. Ya kan, akan tergiur mendapatkan informasi karena hari ini sampai hari ini penempatan manusia, penempatan warga negara Indonesia menjadi pekerja migran masih isunya bisnis gitu loh. Maka orientasinya adalah untung yang sebesar-besarnya tanpa melihat bahwa orang ini akan dieksploitasi atau tidak. Dia akan lepas tangan. Yang penting adalah sudah berangkat ke negara sana, urusan di sana mau dieksploitasi itu adalah urusan di sana. Maka yang paling penting adalah pencegahan terhadap pemanfaatkan teknologi dengan memberikan screening informasi job misalkan di media sosial. Nah, itu masih belum ada Pak. Akan belum ada. Belum ada. Sekarang pun kita lihat, coba sekarang lihat di media sosial Facebook, semua orang berikan informasi. Bahkan kemudian lowongan ke Suriah, lowongan ke Irak, kemana-mana. Bahkan semalam pun saya lihat masih ada yang berani kemudian ada lowongan bekerja ke Myanmar. Inilah yang menjadi hal penting. Ini perlu mumpung ada Pak Des sebagai Komisi 1 yang bisa menyampaikan pandangan kami untuk bagaimana strategi Kominfo memberikan informasi, men-screening soal informasi ini kepada masyarakat. Seperti apa kalau bahasanya kode etiknya, kemudian memvalidasi bahwa informasi itu valid, jobnya ada dan lain sebagainya. Yang paling tidak informasi mana kemudian negara-negara yang tidak mempunyai MOU bilateral penempatan bekerja ke negara tujuan. Myanmar nggak ada Pak. Nggak ada. Myanmar bukan sebagai negara tujuan kalau kita berdasarkan dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Syaratnya ada MOU, kemudian menyetujui apa yang diinginkan oleh Indonesia, jaminan sosial dan sebagainya. Ini nggak ada MOU penempatan bilateral pekerja migran ke Myanmar. Ini menjadi hal penting. Pencegahan yang kedua, kalau kemudian para pelaku ini tidak pernah ditindak secara hukum, tidak akan membuat efek jerak. Maka kemudian banyak warga negara kita yang mempermainkan hukum itu Pak Dev ya. Udahlah hukum kita nggak tegas dan lain sebagainya. Maka harapan kami pencegahan yang paling bagus adalah memberikan efek jerak pada pelaku. Ya kan? Tindak tegas secara hukum ke akar-akar. Jangan tebang pilih. Karena kami yakini saya bertahun-tahun sebagai buruh migran, kami sebagai organisasi yang bergerak di buruh migran adalah ada aktor-aktor intelektual, kan bisnis penempatan. Nah, itu menarik juga, berarti critical point itu adalah di preventif yang harus dilakukan pemerintah gitu. Ya. Dan kalau menurut Mas Div ini era internet ini kejahatan makin gila. Tadi saya mendengar ini makin gila. Ini gimana pendapat Mas Div ini? Ya, emang namanya dengan di era digitalisasi semakin terbuka ruang, tidak ada jarak lagi. Nah, yang paling penting itu informasi itu sangat cepat beredar. Informasi itu kan bisa dua sisi, bisa baik, bisa buruk, bisa positif, bisa negatif.
Nah, kalau yang bagus ya seperti hari ini kita buat taping, kita siarkan di YouTube. Nah, siapa saja kapan saja bisa nonton. Nah, tapi ya hal-hal yang sama juga, informasi-informasi palsu yang bisa membuat orang tergugah ataupun geser keyakinannya, akhirnya bisa menjadi wadah untuk mencari mangsa. Inilah yang harus harus ada tingkat pendidikan yang ditingkatkan. Tentu. Nah, maka saya selalu mendorong, bahkan kalau perlu di dalam kurikulum pendidikan anak-anak bangsa, itu mengajarkan baik apakah tata krama dalam media sosial, pengetahuan tentang media sosial. Jadi bukan hanya belajar coding ataupun belajar graphic design, tapi belajar juga bagaimana menggunakan media sosial. Jadi otomatis langsung terekspos. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik. Karena mau nggak mau harus dicerdaskan ini ya Mas. Gitu. Kominfo kemana nih kira-kira nih Mas Dev nih kalau misalkan kasus kayak gini? Ya memang Kominfo pun juga tidak secepat ya kita harapkan. Pergerakannya itu sudah ada arahnya ke sana, cuman skopnya itu masih kurang masif. Walaupun targetnya itu ya, target itu mereka tuh mencetak sekitar 100.000 ambasador untuk digitalisasi ya, yang baik itu kayak influencer lah atau apapun itu, jadi bisa menyebarkan secara masif. Tapi pergerakannya itu masih belum terasa. Memang apakah itu butuh waktu atau butuh strategi baru? Yang jelas masih banyak lah informasi-informasi yang salah beredar. Era digital ini di satu sisi nggak bisa terbendung, tapi di satu sisi harus dibendung. Nah ini dua mata pisau yang menarik juga. Nah ini terakhir ini, mungkin part terakhir yang harus kita jawab bareng-bareng juga Mas. Kira-kira apa yang harus dilakukan negara dan terkhusus Kementerian Luar Negeri juga nih? Kalau misalkan dari Mas Dev sendiri, faktanya saat ini WNI sedang disekap di Myanmar, lalu sudah sekian lama. Kalau misalkan dari sisi Mas Dev, apa sih yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri? Ya, kalau Kementerian Luar Negeri kan hanya terbatas di jalur diplomasi. Nah, mendorong ataupun meminta militer ataupun aparat hukum setempat untuk melakukan tindakan. Kalau misalnya kita bicara extraction ataupun rescue mission, seperti yang terjadi di Afghanistan, di Irak, terus juga di terakhir di Sudan, ya. Nah, itu kan berarti military operation. Tapi ya gimana mau melakukan military operation di Myanmar, Kapten Philip aja di Papua sekarang 3 bulan belum berhasil diselamatkan gitu kan. Soalnya ini kan Myanmar ini kan dekat gitu ya, kan saudara kita gitu. Ya tapi kan sulit ya. Jadi gini, memang bukan masalah dekat atau jauh ya, tapi ada beberapa hal ya. Karena gini, kalau waktu misalnya di Afghanistan ataupun di Sudan gitu ya, itu kan memang mereka dibantu dievakuasi oleh militer dan aparat hukum, dikawal sampai dengan ke tempatnya, terus tentara nyiapin pesawat, tinggal dikeluarkan gitu kan, atau naik bus juga ada. Nah sama juga di Afghanistan kan. Nah tapi kalau kayak sekarang ini, mereka kan disekap di tengah hutan, dijaga dengan pasukan bersenjatanya. Nah jadi kalau misalnya tentara kita masuk mengekstrak, itu kan berarti sudah masuk ke wilayah asing, menggunakan melewati sejumlah pos dan segala macam. Nah itu kan kalau dan itu bukan otoritas kita. Nah ketika kalau misalnya kita ngirim pasukan ke sana, it's an act of war. Itu jadi sama aja kayak declare perang dengan Myanmar. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menghambat. Ini saya bukan membela, cuman saya memberikan pandangan saya aja ya. Berarti harus ada lintas, bahkan lintas TNI. Lintas militer. Nah kecuali memang TNI sudah kerjasama dengan militer Myanmar untuk mengekstrak 20 orang itu. Nah itu menarik. Kalau misalkan dari Mas Hari sendiri, apa yang Mas Hari dan teman-teman lakukan untuk melakukan pembebasan 20 PMI di Myanmar ini? Ya, yang pertama adalah kita mengembalikan ini kewajiban negara sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999 ya tentang hubungan luar negeri. Itu jelas dikatakan dalam situasi darurat harus mengevakuasi ke tempat yang aman. Karena Undang-Undang 37 tahun 1999 ini adalah konsiderannya konvensi Wina. Artinya Myanmar juga menjadi negara yang diakui oleh UN. Maka ada mekanisme bilateral dilakukan. Satu adalah ada peluang melakukan nota diplomatik. Nota diplomatik ini sudah dilakukan oleh Kemenlu. Kemudian ada upaya-upaya.
Yang kedua bisa juga kemudian menggunakan kekuatan ASEAN misalkan. Myanmar juga menjadi negara ASEAN. Kita mempunyai konsensus ASEAN, kita mempunyai deklarasi ASEAN yang disepakati di Cebu Declaration di Filipina pada saat itu, ya kan. Semua menghormati wilayahnya masing-masing, tetapi juga menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks hal ini adalah bagaimana Myanmar juga harus bertanggung jawab membantu membebaskan warga negara Indonesia, dan Indonesia mempunyai kewajiban untuk kemudian menjemput dan segala macam. Ini yang dilakukan. Yang terakhir ya, sepakat dengan Pak Dev ya. Kita tidak mendahului pemerintah, kami serahkan semua terkait dengan penyelamatan ini memang kewenangan Kementerian Luar Negeri. Mereka yang punya area itu untuk melakukan minta tolong siapapun. Ada badan-badan intelijen kita yang kemudian bisa membantu, itu sudah dilakukan kan. Tapi itu yang sedang kami tunggu, dan kami tetap mendorong nggak boleh kemudian dibangun opini-opini yang beralasan yang membuat masyarakat semakin bingung, karena akan dibenturkan. Kenapa Sudan mudah, kenapa Myanmar ini? Seperti yang disampaikan oleh Pak Dev, tidak semua masyarakat tahu apa perbedaannya Sudan dengan Myanmar, kan begitu. Ini yang harus kemudian dibangun narasi yang bagus. Yang paling penting ya, ini kan ada dua hal yang kami lihat. Ada manusia yang diselamatkan. Ini harus didahulukan, kemudian menjadi ranahnya Kementerian Luar Negeri. Kalau kita ingin bicara soal yang lain-lain, Indonesia juga menjadi anggota Interpol misalkan, kan bisa dimanfaatkan diplomasi dan sebagainya. Ini yang kami ingin clearkan, ingin kami jernihkan sebetulnya alasan utamanya apa. Berarti yang Alasan utamanya apa? Kalau memang kemudian alasan yang tidak bisa keluar, semalam juga ada yang keluar ke Thailand. Ini juga menarik. Jadi kami ingin yang sebetulnya terjadi itu apa gitu. Yang terjadi dengan teman-teman itu apa? Apakah kemudian kita sebagai negara tidak punya kedaulatan atas warga negara Indonesia? Kan begitu. Karena kita punya konvensi, kita sebagai UN dan sebagainya, ini menjadi salah satu hal yang harus kita dorong bersama-sama. Maka Komisi 1 sangat penting untuk kemudian mengevaluasi kembali, menanyakan kembali soal mekanisme. Ke depan seandainya ada warga negara kita yang kemudian disekap, kemudian mengalami nasib yang sama ke Myanmar, sudah mempunyai role model. Harusnya belajar bagaimana kemudian warga negara Indonesia pada saat tahun-tahun yang lalu disekap oleh Abu Sayyaf di Filipina. Itu role model yang dipakai sebetulnya seperti apa mekanismenya dan lain sebagainya. Ini yang harus mulai mulai kemudian dijadikan best practice ya, good practice. Karena kita tahu ya kita harus mengakui ini Pak Dev. Kita nggak mau seterusnya kemudian isu-isu ini akan dianggap menjadi isu yang penting, menjadi isu kemanusiaan ketika sudah viral dulu. Serius. Kita nggak boleh seperti itu. Maka kemudian satu manusia pun warga negara harus dilindungi. Ini amanah konstitusi ya kan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena sampai kapanpun Indonesia nggak bisa menghentikan warga negara untuk bekerja di luar negeri. Dan kita nggak boleh menghentikan itu karena kita bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Ini yang di sana. Nah, berarti secara khusus apa yang mungkin Mas Hari minta kepada Pak Jokowi, kepada Bu Menlu atau kepada Pak Ade? Kepada pemerintah ya kan, karena kalau kita menunjuk satu kementerian saja, ini sudah dilakukan oleh Kemenlu. Jadi kita minta pimpinan tertinggi misalkan Pak Jokowi kemudian mencoba untuk kira sudah dilakukan ya, tetapi mulai melakukan langkah konkret. Apakah kemudian akan melibatkan nota diplomasi akan tidak lanjutnya itu seperti apa? Kemudian menggunakan kekuatan ASEAN misalkan, karena Indonesia hari ini menjadi ketua ASEAN. Bagaimana kemudian ini menjadi salah satu kawasan yang kondusif anti perbudakan dan lain sebagainya. Ini bisa didialogkan sebetulnya oleh pimpinan-pimpinan negara. Karena Myanmar ini tidak hanya dibicarakan oleh Indonesia, tapi dibicarakan oleh negara-negara yang lain. Ini menjadi salah satu momentum untuk kemudian bagaimana ASEAN menjadi kawasan yang ramah terhadap pekerja migran, kawasan yang anti perbudakan, kawasan yang lain-lain. Tapi persoalannya adalah apakah pemilik perusahaan di sana orang Myanmar? Bisa juga orang negara lain. Negara di luar ASEAN, Mbak. Kami katakan bukan. Nah ini juga menarik gitu loh. Ini juga ada kepentingan negara yang jadi bukan jadi multilateral, bukan bilateral. Iya, multilateral. Siapa kemudian? Karena kami sudah menganalisis, membuat analisis network perusahaan ini kemudian berdiri negara ini, tiba-tiba kemudian berdiri negara Myanmar.
Kemudian 6 bulan yang lalu tiba-tiba dipindah ke Filipina. Kemudian siapa orang-orang yang segala macam. Ini sudah kelihatan banget ya. Ini ada multilateral yang dibangun. Jadi isu global yang kemudian protokol Palermo yang disepakati oleh UN itu diterapkan betul. Salah satunya adalah Myanmar juga yang tunduk pada protokol Palermo, kemudian tunduk pada perbudakan. Anti perbudakan ini menjadi salah satu concern yang harus kemudian memanfaatkan kekuatan-kekuatan tertinggi, tidak hanya bilateral antara Myanmar, multilateral atau konsensus ASEAN bisa digunakan di momentum ini. Menarik. Nah, kita langsung ke closing statement kali ya. Mungkin komentar dari Mas Dev sendiri sebagai penutup. Kayak kita masih belum bisa melihat upaya ger-ger dari pemerintah untuk terus menanggulangi. Apa yang ingin Mas Dev sampaikan? Ya, gini, kalau dibilang pemerintah tidak melakukan apapun itu juga tidak benar. Ya. Sudah ada. Tapi memang kalau belum optimal, ya kalau sudah optimal berarti sudah selesai kan. Nah, jadi memang masih is a work in progress. Ya, kita tetap mempercayai bahwa pemerintahan hari ini terus bergerak dan bekerja. Ya memang tetap ya namanya kayak orang lagi olahraga harus terus disemangati. Ya, jadi ya cuman disemangatinya terus ditanya. Nah, progresnya dikawal. Dan juga kita minta untuk progresnya itu disampaikan secara terbuka kepada media massa, kepada publik. Jadi masyarakat tahu pemerintah sudah melakukan apa saja, langkah-langkah ke depannya bagaimana. Ya tentu memang tidak bisa semuanya dibuka ya. Karena kan ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara tertutup. Nah, tapi yang sudah bisa dilakukan, yang sudah bisa disampaikan, ya segera disampaikan. Jadi masyarakat tidak menerka-nerka. Betul. Tidak menganggap bahwa pemerintah itu tidak peduli atau membiarkan begitu. Menarik nih perdebatan, dan mungkin nggak bukan perdebatan kali, diskusi kali pada siang hari ini. Nah, ini lagi menggali info. Semoga mumpung ada yang punya kewenangan untuk mengawasi. Ya, itu tadi diskusi saya bersama Mas Hari dan Mas Dev pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Nalar berikutnya. Terima kasih.